Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bacaan-bacaan pada hari ini berbicara tentang pertobatan yang membawa keselamatan. Dalam bacaan pertama nubuat Yeskiel dikatakan, jika orang berdosa bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Kalau orang melakukan dosa lalu dia melakukan pertobatan dengan melakukan belas kasih dan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan diampuni dari dosa-dosanya. Kita belajar dari bacaan pertama pada hari ini. Kita juga bukan orang yang sempurna. Kita semua orang berdosa. Tetapi kita juga mau menerima pertobatan. Melakukan pertobatan dengan melakukan keadilan serta kebenaran. Maka kita akan menyelamatkan nyawa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar ada 2 orang anak yang disuruh bapaknya untuk bekerja. Yang pertama kelihatannya baik sekali anak ini. "Ya Bapak, saya akan pergi." Tapi sayang dia tidak pergi dan tidak melakukan pekerjaan itu. Anak yang kedua, dia mengatakan kepada bapaknya, "Saya tidak mau pergi." Tetapi kemudian dia menyesal lalu dia pergi dan melakukan pekerjaannya itu. Yang mau saya renungkan dari bacaan Injil juga adalah hal pertobatan. Pertobatan itu bukan, "Ya Tuhan, saya mau bertobat." Tapi harus ada niat dari hari ke hari untuk terus bertobat dan memperbaharui hidup kita dan melaksanakan itu dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan, "Saya mau bertobat Tuhan," tanpa melakukan apa-apa. Anak kedua tadi dia mengatakan kepada bapaknya, "Saya tidak mau pergi bekerja." Tapi kemudian dia menyesal. Kita harus punya semangat penyesalan dalam diri kita terhadap segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena dengan semangat penyesalan ini, Bapak, Ibu, adik-adik, kita kembali kepada diri kita dan memperbaiki hidup kita.
Dengan penyesalan ini, kita mau berjuang untuk bangkit dari segala kelemahan kita. Karena kita mau memperoleh keselamatan itu dalam kehidupan kita semua. Maka ketika Yesus bertanya, dari kedua orang ini, siapa yang baik? Ya jelas, anak yang kedua. Dia mengatakan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan bapaknya, tapi dia menyesal dan melakukan itu. Bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kehidupan kita berjuang untuk terus-menerus melakukan pertobatan. Pertobatan itu tidak sekedar kita masuk dalam ruang pengakuan dosa lalu keluar, tidak. Tapi ketika kita keluar dari ruang pengakuan dosa, kita membuat suatu niat yang baik. Saya mau kembali ke jalan yang benar. Kalau selama ini saya menyakiti hati suami saya, istri saya berjuang untuk lebih sabar dalam hidup saya. Kalau saya kurang memperhatikan kedua orang tua saya berjuang untuk memperhatikan kedua orang tua saya. Kita mau berbalik dari dosa-dosa kita. Dan kita melakukan sesuatu yang baik. Mendatangkan keselamatan bagi diri kita dan semua orang yang kita layani dalam kehidupan kita. Bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jangan menilai seseorang bagaimana cara dia berdoa. Tapi nilailah seseorang bagaimana dia memperlakukan orang lain dalam kehidupannya. Belum tentu orang setiap hari berdoa lalu dia memperlakukan orang lain secara baik. Belum tentu. Belum tentu setiap hari orang berdoa, dia pergi ke gereja, lalu dia bisa menghargai orang lain dan menerima kelemahan orang lain. Belum tentu. Maka jangan pernah menilai seseorang bagaimana cara dia berdoa. Tapi nilailah seseorang bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Karena itu buah dari pertobatan yang dia lakukan. Bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Yesus berkata hari ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa demikian? Kenapa bukan ahli-ahli Taurat? Tapi kenapa pemungut-pemungut cukai dan para pelacur lebih dulu masuk dalam kerajaan surga? Karena jelas apa yang dikatakan Yesus. Mereka mendengarkan pewartaan, mereka melakukan pertobatan itu dalam kehidupan mereka. Mereka menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka mari Bapak Ibu, kita mau belajar untuk menyesali segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita berjuang untuk memperbaiki diri kita dari hari ke hari, agar kita juga boleh masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan menghendaki pertobatan, bukan persembahan, tapi pertobatan itu yang paling penting. Lakukan pertobatan, baru kita persembahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang ingin kita persembahkan. Maka mari Bapak Ibu, pada hari Minggu ini kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita kembali kepada diri kita setelah perayaan Ekaristi ini. Kita mau buat niat yang baru. Kita mau melakukan pertobatan. Pertobatan bukan tunggu Natal Paskah baru kita datang untuk mengaku dosa. Jangan. Kapanpun kalau kita ingin mengaku dosa, kita datang. Karena ketika kita datang dalam ruang pengakuan dosa, kita membuang semua beban-beban dosa kita. Dan kita keluar dengan sukacita. Maka mari Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita arti dari pertobatan itu. Pertobatan berarti kita menyesali segala dosa-dosa kita, membuat niat yang baru dalam diri kita, dan berjuang untuk tidak melakukan dosa yang sama. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan sejati,
Semoga perjamuan surgawi ini membaharui jiwa raga kami. Perkenankanlah kami setiap kali memaklumkan putra-Mu, ikut serta pula dalam penderitaannya, agar kami pantas pula mewarisi kemuliaannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.